Al-Adab bin Abdul tersebut menunjukkan itu kekufuran yang besar, kefasikan yang besar, kedoliman yang besar. Kata-kata tersebut benar atau bagaimana Ustaz? Tuni masyhuri jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Pertama saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dianugerahkan ilmu yang bermanfaat dan dijadikan sebagai orang-orang yang bermanfaat dengan ilmu tersebut. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaiknya. Adapun pertanyaan yang pertama berkaitan di dalam masalah membedakan antara negeri kafir dan negeri Islam. Ya. Negeri kafir dan negeri Islam. Ini ucapan-ucapan para ulama di dalam menjelaskannya, seperti Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu taala, demikian pula Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab beliau yang beliau rujuk di dalamnya kepada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Itu menggambarkan bahwa yang disebut dengan Darul Islam itu kembali kepada penduduk di negeri tersebut. Ya, kebanyakannya kaum muslimin, maka dia disebut sebagai apa? Darul Islam. Kalau kebanyakannya adalah kaum kufar, maka disebut sebagai Dar al-Kufur. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dilihat dari sisi hukum-hukum yang dilakukan. Ya, dilihat dari sudut itu dan dilihat juga dari sudut hukum syariat yang ditegakkan. Hukum syariat yang ditegakkan. Ya, dan akan lebih sangat jelas memang kalau dikatakan ya, bila hukum Islam yang ditegakkan padanya maka dia adalah Dar Islam. Dan apabila hukum kufur yang ditegakkan maka dia adalah Dar Kufur. Jelas? Tapi bukan artinya tidak ada pertimbangan kepada penduduknya. Sebab kebanyakan dan mayoritas penduduknya sebagai kaum muslimin ini pantas untuk dikatakan sebagai negeri Islam secara bahasa dan secara syariat. Ya. Jelas ya? Ini titik yang pertama dalam membedakan. Kemudian titik yang kedua, sekarang kesibukan mereka di dalam membedakan antara negeri kafir dan negeri Islam. Apa faedah mereka inginkan di dalamnya? Apa faedah yang mereka inginkan? Ya. Sebab ini adalah hukum umum, bukan hukum kepada orang tertentu atau individu tertentu. Ya. Jelas? Karena itu menyibukkan diri dengan hal yang seperti ini dan membangun ahkam di atas hukum umum itu kesalahan dalam berdalilkan dan termasuk membuka pintu kesalahan, membuka pintu kesalahan terhadap dirinya. Ya. Sebab dari kaidah umum yang menyebabkan sejumlah manusia jatuh di dalam kesalahan, dia mengambil ayat-ayat umum, ya, diambil ayat-ayat umum, dia letakkan pada kondisi-kondisi khusus. Padahal pengumuman dari ayat itu belum tentu ya, ada pada kondisi khusus yang disebutkan. Jelas sampai sini? Maka itu mungkin dua penekanan yang ingin saya tekankan berkaitan dengan masalah pembagian dari. Ya, dari sisi perbedaannya, kemudian dari sisi faedah membahasnya. Faedah di dalam membahasnya. Iya. Kemudian juga dimaklumi bahwa dari prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, taat kepada penguasa muslim. Dan penguasa telah kita sebutkan ukurannya seperti yang disebut oleh Imam Ahmad. Ya.
apa yang berjalan dilakukan oleh penguasa itu adalah kesalahan yang dia lakukan, sepanjang tidak masuk di dalam bentuk kekufuran, hal yang mengkafirkan untuknya. Ya. Jelas? Jadi keberadaan seorang penguasa misalnya di negerinya berlaku hukum selain hukum Islam dan penguasanya seorang Muslim, ya. Hukum yang berlaku di negeri ini belum tentu dikaitkan dengan penguasanya. Sebab ia mungkin saja tidak setuju dengan hukum tersebut, tapi tidak bisa merubahnya, sebab terkondisi, dan ia tidak mampu untuk merubahnya. Jelas? Iya. Maka ini pertimbangan-pertimbangan yang hendaknya diperhatikan. Tapi masalah yang sangat besar, tatkala ahkam yang seperti ini, kalimat-kalimat syar'i yang seperti ini, itu digunakan dan diarahkan kepada makna pengkafiran secara khusus. Ini letak kesalahan di dalam pendalilan. Baik, ini untuk pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan yang kedua, ya, ayat-ayat di surah Al-Maidah dan disebutkan oleh tanya ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya sendiri nggak ingat sekarang nas ucapannya. Andai kata ada nas ucapan Ibnu Taimiyah tersebut, bahwa yang dimaksudkan adalah 3 ayat, ya, secara berurut, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu ayat yang pertama. Kemudian datang ayat lagi setelahnya, di akhir ayat dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah orang yang zalim. Kemudian datang lagi di akhir 2 ayat setelahnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang yang fasik. Ya. Ayat ini, kalau memang Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kufur adalah kufur akbar, kezaliman yang akbar, kefasikan yang akbar yang mengeluarkan dari keislaman. Andai kata Syekh ucapan Ibnu Taimiyah tersebut, ucapan Ibnu Taimiyah itu maknanya adalah penafsiran melihat kepada sebab ayat itu diarahkan kemana, bukan dilihat kepada makna konteks ayat secara umum, bukan dilihat kepada konteks ayat secara umum. Ya. Kalau memang dilihat di dalam konteks ayat, itu ayat memang kaitannya kepada orang-orang kafir. Jelas? Siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau dilihat sebelumnya disebutkan tentang ahlul kitab. Jelas ini? Jadi kalau diarahkan kepada makna kufur, dulum fisik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, itu bukan penafsiran yang salah. Bukan penafsiran yang salah ditinjau dari ayat ini turun kepada siapa. Jelas ya? Tapi kalau ditinjau dari konteks ayatnya secara umum, maka makna umum saya sudah terangkan tadi. Kufur di dalam syariat Islam secara umum terbagi dua. Ada kufur akbar dan ada kufur asghar. Zulm di dalam Islam ada 2. Ada zulmun akbar, ada zulm asghar. Fiskun dalam Islam ada 2. Ada fisik akbar, ada fisik asghar. Ini hukum umum. Hukum umum ini tidak bisa dikhususkan dengan melihat kepada sebab turunnya ayat. Dan ini salah dalam berdalilkan. Salah di dalam pendalilan. Karena itu para ulama, ahli tafsir dan ahli usul fikih menyebutkan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang menjadi ukuran adalah keumuman lafaz. Lafaznya yang umum itu mengarah terdapat di dalamnya penyebutan kufur, dolom, fisik. Keumuman lafaz mencakup dua-duanya. Jelas? Yang besar dan yang kecil, yang mengeluarkan dari keislaman dan tidak mengeluarkan. Kekhususan sabab itu tidak bisa mengkhususkan makna ayat. Tidak bisa mengkhususkan makna ayat. Maka di sini tidak ada pendalilan. Tidak ada pendalilan. Jelas sampai sini? Ya. Anggaplah misalnya kalian tidak mau terima ini. Ya. Kalian tidak mau menerimanya. Sudah. Mana ayat? Ya. Siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, dia kafir, keluar dari Islam. Ya.
Siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maknanya zalim, keluar dari Islam. Siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maknanya fisik akbar, keluar dari Islam. Anggaplah itu makna ayat. Itu makna ayat, tetapi di dalam nas-nas yang lain dijelaskan kufur terbagi dua. Mau dikemanakan nas-nas yang lain? Ya. Ada tambahan tidak terdapat pada ayat? Tidak boleh dia memakai ayat membuat nas yang lain. Ini namanya membuat sebagian agama mengambil sebagian agama. Jelas ya? Karena tadi saya sebutkan hal-hal yang seperti ini masalah detail. Ya. Masalah detail. Seorang salah di dalam pendalilan, cara berdalilkan, cara memahami ayat. Akhirnya salah kesimpulannya. Salah kesimpulannya. Bayangkan kalau ayat ini wa man lam yahkum bima anzalallahu alaika kafirun fasikun atau zalimun fasikun ditafsirkan semua yang tidak berhukum secara mutlak kafir. Jadi pemerintah, presiden adalah kafir. Wakilnya juga kafir. Seluruh menteri-menterinya kafir. Semuanya kafir. Tukang sapu di kecamatan juga kafir karena membantu orang-orang kafir. Ya. Perhatikan hukum kufur yang mereka terapkan. Ya. Kemudian sekarang masalah yang lainnya. Ini saya sampaikan ketimpangan dalam memahami ayat. Ya. Mereka ketika menyebutkan ayat ini, siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah maka dia adalah kafir, zalim, fasik. Selalu diarahkan kepada pemerintah. Kenapa diarahkan kepada pemerintah? Padahal konteks ayat semuanya. Semua manusia tercakup dalamnya. Tidak ada disebut di situ. Pemerintah Indonesia kalau tak berhukum dengan hukum Allah dia kafir. Tidak disebut nama pemerintah, tapi siapa saja, termasuk dia sendiri. Ya. Dia sendiri. Jelas? Sekarang kalau dia hidup di negeri Indonesia, ya. Hidup di negeri Indonesia, kemudian di peradilan dia juga memakai pengacara, berarti dia sendiri berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau mau mengkafirkan dia sendiri harus mengkafirkan dirinya. Ya. Kalau ini dikembalikan kaidahnya. Jelas sampai sini ya? Makanya di dalam meluruskan pemahaman, hendaknya seorang itu memperhatikan bagaimana etika pendalilan, ya. Dan jangan ini kaidah juga di dalam memahami. Orang-orang yang memakai nas ucapan para ulama, ya, seperti Ibnu Taimiyah dan lainnya, ya, mereka pakai di dalam membenarkan sesuatu. Walaupun ulama kita tidak ada yang maksum, tidak ada lepas dari dosa, siapapun dia, tidak dilepas dari kesalahan maksud saya, siapapun dia, pasti ada kesalahannya. Ucapan alim itu, ya, kalau masih bisa diarahkan kepada arah yang benar, diarahkan kepada arah yang benar. Ya, diarahkan kepada arah yang benar. Sebab itu yang cocok sesuai dengan keilmuannya dan sesuai dengan penjelasannya di tempat-tempat yang lain. Jelas sampai sini? Ya. Dan ini hal-hal yang seperti ini, perkara detail yang seperti ini tidak semua orang bisa paham. Tidak semua orang bisa memahaminya. Ya. Nah, maka merinci hal-hal yang seperti ini dengan rincian umum, padahal ada rincian menyampaikan dengan penyampaian umum, padahal ada rincian di bawahnya. Ini termasuk menyebarkan kesamaran di tengah umat. Iya. Dan ini adalah perbuatan yang sama sekali tidak terpuji. Ya, wallahu taala. Baik. Mungkin pertanyaan seperti biasa tentang hadis al-imam sunnah tidak boleh berjihad kecuali dilarangnya. Apakah yang dimaksud imam di sini adalah bukan amirul mukminin atau al-imam ulama? Kemudian yang kedua, siapakah Sayyid Zuhri? Kalau sampai di media menghubung-hubungkan dengan Syekh Mukmin. Oke. Pertama berkaitan dengan hadis Abi Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Ini hadis disebut oleh Imam Muslim di Kitabul Imarah di bab pembahasan tentang kepemimpinan. Jadi mana imam masuk kepada mana? Mana pemimpin. Dan istilah penggunaan imam, ya. Sebagaimana kata imarah juga digunakan seperti itu, kata wilayah, ya. Ada yang sifatnya ammah dan ada yang sifatnya khassah. Ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Umum
dia kaitannya dengan pimpinan negara. Yang khusus itu adalah gubernur-gubernur yang ditunjuk oleh pimpinan negara, ya, ikut kepada pimpinan negara wilayahnya, atau siapa yang diangkat oleh pimpinan negara untuk mengurusi sebuah kepentingan. Seperti misalnya kalau pimpinan negara membentuk pasukan untuk berangkat, dia tetapkan pimpinan, maka pimpinan ini wajib ditaati, sebagaimana ditaatinya imam umum. Jelas sampai sini? Iya. Dan mana imam di dalam hadis? Ya. Dasarnya dia kembali kepada mana apa? Imam umum. Ya, pimpinan negara. Ya, pimpinan negara. Sebab pimpinan yang sifatnya khusus ketika mereka akan mengadakan ya, jihad secara umum itu harus dengan izin pimpinan negara. Ini untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Adapun yang kedua, ya. Apa yang disebutkan dari sebuah nama yang semuanya ya, orang paham siapa yang dimaksudkan ya. Dan nama ini ya, dikaitkan di sejumlah pemberitaan di media massa bahwa dia punya keterkaitan dengan siapa? Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, atau yang biasa mereka istilahkan dengan Salafi Mukbil. Ya. Salafi Mukbil. Ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, ya, di surat saya masih simpan ketika beritanya dimunculkan isi surat Saifuddin Zuhri. Ya, saya masih simpan teks suratnya yang dilansir di mass media. Ya. Kalau kita baca isi suratnya yang berkaitan dengan masalah ini, ya, dia katakan, perhatikan, dengarkan baik-baik, supaya jangan salah paham, sebagaimana mas media salah paham di dalam melansir. Ya. Katanya Nurdin banyak terlibat dalam pergaulan dengan mereka yang akhirnya kenal dengan tamwil al-qaidah. Titik. Kemudian katanya teman-teman Indonesia, yang teman-teman dia, ya, teman-teman Indonesia tidak ada yang mengerti pergerakan Udin. Maksudnya tidak ada yang mengerti pergerakan Saifuddin Zuhri. Ya. Kenapa tidak ada yang mengerti? Dia terangkan. Ini karena sudah antipati dan menuduh Udin ikut gerakan Salafi Mukbil. Jadi pernyataannya ini, dia ingin menunjukkan murid Syekh Mukbil atau dia menyayangkan teman-temannya yang menuduh dia telah bergabung dalam aliran, telah menyempal sehingga bergabung dalam aliran Salafi Mukbil. Tentu jawabannya yang kedua, dia menyayangkan. Kenapa dia dituduh ikut gerakan Salafi Mukbil padahal dia masih yang dulu Saifuddin yang tidak ada hubungannya dengan Salafi Mukbil. Ya. Penyebutan Salafi Mukbil ini tidak ada maknanya sebab dia berlepas diri dari Salafi Mukbil. Kenapa diikutkan bahwa dia adalah apa? Bahwa dia pernah belajar pada Syekh Mukbil. Ya, kalau antum baca di berita, ada yang menyebutkan katanya dia belajar tahun 91, ada yang menyebutkan tahun 95. Ya, enggak tahu yang mana yang benar sanadnya. Ya. Nah, dan tidak tahu wahyu dari mana yang mereka dapatkan, sehingga mereka bisa tahu bahwa dia belajar di tahun itu. Belajar di tahun tersebut. Yang jelas tidak ada yang bernama Saifuddin Zuhri pernah belajar di tempat Syekh Mukbil. Adapun ada dan tidak terdeteksi, orang yang seperti ini tidak akan mungkin lama duduk di tempat Syekh Mukbil. Ya. Telinganya tidak akan tenang mendengar ya, bantahan-bantahan terhadap pemikiran Khawarij dan pemikiran jihad yang keliru seperti ini. Jelas sampai sini? Ya. Dan Syekh Mukbil rahimahullahu taala sampai sekarang beliau dikenal dari sosok ulama yang sangat memerangi ya, pemikiran seperti yang terjadi pada Saifuddin Zuhri dan teman-temannya. Ya, karena itu menghubungkannya dengan Syekh Mukbil, ya ini tidak tahu dari apa perbuatan siapa. Dan dimaklum ya berita itu kalau ada yang aneh-aneh, ya, semakin banyak yang baca dan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Jadi hakikat permasalahan adalah itu, wallahu ta'ala. Baik,
Kita buka pertanyaan jawab lain. Terima kasih atas pertanyaannya, tapi saya minta maaf, itu bukan Abdullah bin Jubair, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair ini rahimahullah taala ini dari imam Islam yang terkenal, murid Ibnu Abbas yang senior. Dan dalam periwayatan ilmu tafsir tidak ada yang tidak kenal Sa'id bin Jubair rahimahullah. Pada saat terjadi fitnah di Basrah, yang waktu itu ada sebagian orang yang menampilkan bahwa ia membela kebenaran, ingin mengangkat suara yang benar. Ya. Maka sejumlah dari ulama ada yang mengambil bentuk zahirnya sehingga mereka mendukung hal tersebut untuk melakukan pemberontakan kepada Hajjaj bin Yusuf. Iya. Secara khusus walaupun Hajjaj juga adalah gubernur waktu itu. Jelas? Nah, tapi harus diketahui bahwa apa yang terjadi pada sebagian a'immatus salaf, dan itu adalah kesalahan dari ijtihad mereka, tidak diragukan bahwa Sa'id bin Jubair salah di situ. Sebagaimana sebagian ulama yang lainnya juga salah. Sampai di masa itu karena sangatnya fitnah yang terjadi, dikatakan oleh sebagian tabi'in tidak ada yang selamat dari fitnah itu kecuali 2 orang saja di Basrah, Al-Hasan Al-Basri dan Abdullah bin Shikhir. Cuma 2 orang saja yang selamat dalam fitnah tersebut. Adapun Al-Hasan Al-Basri, beliau orang yang sangat keras memperingatkan tidak bolehnya. Adapun Abdullah bin Shikhir, beliau orang yang sangat bijaksana di dalam berfikir. Dan beliau mengatakan di antara kalimat bijaksananya yang beliau ucapkan pada hari itu, ya, Alhamdulillahilladzi minal ilmi al-jahlu bighairihi. Dia berkata segala puji hanya untuk Allah. Yang dari ilmu tentang Allah adalah kita jahil terhadap selain Allah. Ya. Maksudnya apa saja tidak mendekatkan kepada Allah kita tidak perlu tahu. Kita jahil saja terhadapnya. Ini mauqif beliau untuk melepaskan diri dan manusia dari fitnah. Tapi bisa tergambar dari sini bahwa keadaan dan kejadian, ya, dan penggambaran, ya, sehingga banyak dari alim ulama yang ikut di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa, ya, betul-betul perkaranya ada kesamaran yang sangat besar. Jelas sampai sini? Itu pun para a'imah yang datang setelah mereka semuanya menyatakan bahwa apa yang terjadi itu adalah kesalahan ijtihad dari imam-imam tersebut. Jelas sampai sini? Ini satu titik. Titik yang lain dari kisah ini dan dari kisah kejadian perselisihan antara Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu dan Abdul Malik bin Marwan, ya, atau Marwan bin Abdul Malik, sebagian orang menisbatkan bahwa melakukan kudeta terhadap penguasa itu dulunya adalah madhab sebagian as-salaf. Coba bayangkan, dia katakan apa? Madhab apa? Sebagian
as-salaf, ada sebagian salaf membolehkan, tapi setelah itu mereka rujuk dan mereka apa? Sepakat. Tidak boleh. Ya, mereka sepakat. Dan ini ada dari nukilan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga. Beliau mengucapkan itu. Mereka banyak menukilnya dari Ibnu Hajar. Ya. Dan ini telah dicermati oleh para ulama kita. Karena itu, para imam kita di masa ini menyalahkan nukilan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa itu tidak detail. Ya. Para sahabat semuanya sepakat tidak boleh ada kudeta terhadap penguasa. Kejadian yang terjadi pada Abdullah bin Zubair itu bukan kudeta. Sebab Abdullah bin Zubair syah sebagai penguasa. Dan Marwan juga penguasa di daerahnya masing-masing. Di daerahnya masing-masing. Maka Abdullah bin Zubair bukan menggulingkan. Dia digulingkan. Ya. Yang tidak boleh berhujjah dengan Abdullah bin Zubair sahabat. Jelas sampai sini? Karena itu ijma' bahwa as-salaf mengharamkan melakukan kudeta ini adalah kesepakatan yang tidak terbatalkan oleh apapun. Apapun yang terjadi pada Said bin Jubair dan selainnya itu adalah bentuk ijtihad. Mereka tidak membolehkan khuruj terhadap pemerintah, tapi mereka disalahpahamkan keadaan yang terjadi. Disangka adalah hal yang baik, ternyata itu adalah bentuk apa? Bentuk fitnah yang akibatnya merata pada waktu itu tertimpa dengan fitnah tersebut. Tapi bukan perbuatan mereka bukan bentuk melakukan kudeta terhadap penguasa. Jelas ya? Ya. Ini berkaitan dengan masalah Said bin Jubair wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya, apakah Khawarij itu kafir? Pertanyaan dibahas. Kemudian yang kedua, Ustaz, ada yang mengatakan bahwa dakwah salafi adalah pemahaman yang memang dibentuk untuk pengembangan diri manusia. Benar pernyataan ini? Coba yang kedua. Yang kedua tadi. Iya. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, ya tentang Khawarij, apakah dia kafir atau tidak? Kebanyakan para ulama tidak memandang Khawarijnya, tidak memandang kafirnya Khawarij. Kebanyakan para ulama, ya mereka berdalilkan dengan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, "Ikhwanuna alladzina baghaw alaina." Saudara-saudara kami yang melampaui batas terhadap kami. Jelas? Iya. Dan sebagian para ulama memandang kafirnya Khawarij. Memandang kafirnya Khawarij. Sebab hadits Nabi ya, keluar dari agama. Dalam sebagian riwayat la yauduna ilaihi abada, tidak kembali lagi pada dalamnya selama-lamanya. Ya, dan ini dikuatkan oleh sebagian para ulama, dan di masa ini Syekh bin Baz rahimahullahu taala menguatkan pendapat ini. Menguatkan pendapat ini tentang kafirnya kaum Khawarij. Jadi itu dua pendapat di dalam masalah menyikapi kaum Khawarij. Ini tentang hukum kafir atau tidaknya. Kalau tentang masalah memerangi Khawarij, ya memeranginya adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Apabila hal itu ditegakkan oleh penguasa. Ditegakkan oleh siapa? Penguasa. Sebagaimana jihad ditegakkan oleh penguasa, demikian pula menjatuhkan sanksi hukum seperti ini. Ya. Memerangi al-bughath atau al-Khawarij ini juga wewenangnya kepada penguasa. Jelas ya? Ya, pertanyaan yang kedua, apakah yang betul bahwa dakwah salafi itu melemahkan ghirah jihad? Ya. Melemahkan ghirah jihad? Jawabannya jihad apa yang diinginkan? Kalau jihad yang salah, iya, bukan lagi melemahkan. Ya. Berusaha untuk meluruskan jihad yang salah itu. Jelas? Tapi kalau jihad yang benar, tidak ada dari kalangan salafiyin yang melemahkan ghirah jihad. Nah, tidak ada di kalangan salafiyin yang melemahkan ghirah jihad. Ya, kalau mereka mau hitung-hitungan, siapa dari ulama mereka yang menulis pembahasan tentang jihad? Dari ulama as-salaf terdahulu. Ya, semuanya dari kalangan salafiyin, pembahasan-pembahasan tentang jihad. Ya. Siapa di kalangan yang menyerukan dakwah salafiyah yang paling depan tatkala terjadi jihad yang syar'i? Ya. Juga salafiyun.
pada jihad yang syar'i. Pada jihad yang syar'i. Tapi kalau jihadnya tidak syar'i, jihadnya tidak syar'i, maka ini bukan lahan untuk beramal salih. Bukan lahan untuk beramal salih. Karena itu, seorang muslim yang baik tidak mungkin dia akan jatuh di dalam dosa dengan melakukan perkara yang tidak disyariatkan. Iya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Ini kesempatan untuk pertanyaan langsung. Ya, dan juga perlu saya berikan satu fakta supaya terbuka. Ya, di kejadian Afghanistan dulu, waktu dibebaskan dari penjajahan Rusia, ya, kaum muslimin turun ke sana berjihad. Ya, mereka bisa bertanya, tokoh-tokoh mereka bisa, ya, ditanya, siapa yang memfatwakan jihad pada waktu itu? Ya. Mereka, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, semuanya memfatwakan wajibnya. Syekh Ibn Utsaimin pendapat beliau tidak mewajibkan. Tapi kata beliau, saya tidak ingin mengurangkan kadar derajat besarnya jihad di sana, tapi saya tidak berani mewajibkannya. Jelas? Tidak berani mewajibkannya. Kenapa waktu itu diwajibkan? Ya, dengan sebab-sebab yang dimaklumi. Sebab-sebab yang dimaklumi. Sebab jalan terbuka ya, bagi kaum muslimin siapa yang ingin masuk di dalamnya, dan pemerintah Saudi sendiri mendukung hal tersebut. Ya. Dan banyak pemerintahan mendukung. Karena itu masuk di dalam sederhana sekali, gampang. Ya. Adalah hal yang mudah. Ya. Dan jangan dikira bahwa masyayikh kami yang ada sekarang ini tidak ada yang pernah ke Afghanistan waktu itu di masa jihad. Ya. Ada orang-orangnya, saya bisa tunjukkan. Cuma mereka orang-orang yang tidak ingin diketahui. Tatkala berbuat amalan. Nah, ya Allah Ta'ala. Saya bertanya, apakah perlawanan saudara kita di Palestina terhadap bangsa dan manusia? Yang kedua, mohon dijelaskan Ustaz subhan tentang bahwa Salafi menolak demokrasi, namun mengapa menerima penguasa yang tidak sebenarnya? Iya. Adapun yang pertama, perlawanan saudara kita di Palestina terhadap orang Israel, apakah jihad? Ya, tidak diragukan. Dan tidak ada yang berbeda pendapat bahwa saudara-saudara kita di Palestina ketika diserang oleh orang-orang kafir dan mereka membela diri, itu adalah jihad fi sabilillah. Jihad apa namanya? Jihad mudafa'ah, dan telah kita terangkan. Ini tidak ada yang meragukannya. Ya, tidak ada yang meragukannya. Nah, kalau ingin hitung-hitungan, mereka sering menggembar-gemborkan, mengirim bantuan ke sana. Mungkin bantuan Salafiyin lebih banyak ke sana. Cuma mereka orang nggak senang terlalu banyak bicara, ya, menampilkan sesuatu. Ya, sebab ada sebagian manusia ketika terjadi bencana menimpa kaum muslimin, ada penindasan, ayo kita buka posko jihad. Ya, buka posko jihad. Sudah berkumpul orang-orang mau berangkat. Ya, ternyata hanya fiktif saja. Hanya mencari pesona. Ya. Dan ini terbukti berulang kali. Ya. Karena itulah di dalam masalah yang seperti ini, ya, seorang jangan berjelek sangka. Jangan berjelek sangka. Ya. Dan ketika terjadi sejumlah agresi ke Israel, ya, bahkan keluar fatwa resmi dari Lajnah Daimah untuk mengarahkan segala bantuan, ya, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Fatwanya ada. Ya, fatwanya ada. Dan secara hubungan kenegaraan pun, ya, negara-negara Islam membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jelas sampai sini? Ini berkaitan dengan keberadaan mereka sebagai kaum muslimin di sebuah negara diserang oleh orang kafir. Maka mereka ketika membela dirinya, itu adalah jihad bagi mereka. Orang yang di luar negara mereka, orang yang selain orang Palestina, kita yang berada di Indonesia, mereka yang berada di Malaysia, mereka yang berada
di negeri yang lain misalnya, di luar wilayah Palestina, apakah mereka wajib juga berjihad? Ya, kalau mereka datang, ini mereka dalam lingkup wilayah, di bawah pimpinan seorang pemimpin, maka harus ada izin dari siapa? Pimpinan negara. Jelas sampai sini? Itu saja yang menjadi masalah. Andai kata pimpinan negara mengizinkan, ya, untuk melakukan bantuan kepada saudara kita di sana secara fisik, ya, tidak diragukan pasti Salafiyin akan ada yang ke sana. Sebagaimana orang-orang yang menuduh salah ini, ya, sudah membuktikannya pada tahun-tahun yang telah lalu. Ya. Dan mereka tahu jawabannya. Ya. Cuman ya itulah, memandang dengan pandangan yang semuanya serba gelap, ya. Bagaikan orang yang pakai kacamata riben, pakai kacamata riben, semua yang dia lihat di depannya hitam, tidak ada yang putih, tidak ada yang putih. Ya, Wallahul musta'an. Mohon dijelaskan, Salafi menolak demokrasi. Namun mengapa menerima penguasa yang dihasilkan? Ya. Demokrasi itu adalah cara. Ya. Adalah cara. Sedangkan penguasa yang berkuasa itu adalah penguasa dan dia masuk dalam status penguasa dalam sisi hukum syar'i. Ya. Sebuah cara kalau dia cara yang melanggar di dalam syariat Islam, ya, kita tidak mengikutinya. Tidak mengikutinya. Tapi sepanjang pimpinan telah syah sebagai pimpinan negara, maka dia wajib didengarkan dan ditaati. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa seorang pimpinan negara syah sebagai pimpinan negara dan wajib didengar dan ditaati dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, dia dipilih oleh ahlul hal wal aqd. Ya, orang-orang yang memegang wewenang di negeri itu. Dari tokoh-tokohnya dan ulama yang terpandang. Apabila mereka menentukan pemimpin, maka itulah yang dianggap sebagai pemimpin. Kaum muslimin yang lainnya ikut kepada mereka. Ikut kepada mereka. Ya, jelas? Ini dalilnya. Dalilnya adalah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Siapa yang mengangkat beliau sebagai pemimpin? Ya. Hanya para sahabat yang berkumpul di bawah Saqifah, di bawah pohon korma. Hanya para sahabat itu saja yang memilih Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Seluruh kaum muslimin yang lainnya setelah itu ikut kepada kaum muslimin tersebut. Sebab di tengah kaum muslimin itu ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ubaidah bin Jarrah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, tokoh-tokoh yang merupakan andalan umat. Satu saja berhak menjadi khalifah. Seperti Abu Ubaidah misalnya. Kita ambil contoh yang agak jauh. Abu Ubaidah misalnya. Nabi SAW mengatakan Abu Ubaidah aminu hadhihi ummah. Abu Ubaidah adalah kepercayaan umat ini. Kepercayaan umat ini. Ini di antara tokoh pemuka para sahabat yang memilih Abu Bakar. Jelas ya, ini cara yang pertama, dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Cara yang kedua, dia mendapatkan limpahan kekuasaan, pelimpahan kekuasaan. Ya, seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah setelah Abu Bakar sebab Abu Bakar melimpahkan kekuasaan kepadanya. Ya, ini yang disebut dengan nama wilayatul ahd. Wilayah al-ahd. Dan wilayatul ahd ini yang dipakai di sebagian negeri Islam sekarang ini. Ya, orang-orang menyebutnya dengan nama sistem kerajaan. Ya, tapi kalau di istilah syar'inya dahulu disebut dengan nama wilayatul ahd, pelimpahan kekuasaan. Jelas sampai sini? Iya. Pelimpahan kekuasaan ini, ya, setelah Abu Bakar melimpahkan kekuasaan, Umar bin Khattab syah menjadi penguasa. Semua para sahabat membaiatnya. Tidak seorang pun dari sahabat yang mengingkari. Ini menunjukkan sepakat para sahabat. Ingat ya, kalau sepakat para sahabat, siapa yang keluar dari kesepakatan mereka, itu artinya dia tersesat. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yang dimaksudkan adalah para sahabat. Ya. Siapa yang tidak mengikuti Nabi setelah nampak baginya petunjuk, dia tidak mengikuti jalannya para sahabat, apa ancamannya? Kami akan biarkan dia masuk dalam kesesatan, larut dalam kesesatannya, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam.
Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini menunjukkan bahwa kesepakatan para sahabat itu adalah hujjah yang harus diterima. Hujjah yang harus diterima. Dan itulah yang mereka pahami dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata mereka tidak memahami dari Nabi, tidak mungkin mereka bersepakat. Ya. Ini keadaan yang kedua, seorang pemimpin syah sebagai penguasa. Keadaan yang ketiga, seorang pemimpin syah sebagai penguasa. Ya. Ini pada keadaan darurat. Apabila misalnya ada orang yang melakukan pemberontakan, ya, dia melakukan pemberontakan, melakukan jalan yang salah, ya, terjadi pemberontakan, kemudian dia berhasil memimpin, maka di kondisi darurat seperti ini, sepanjang dia sudah berhasil memimpin, maka harusnya dia syah sebagai pemimpin untuk menjaga jangan sampai terbuka pintu fitnah di tengah kaum muslimin dan menjaga darah kaum muslimin jangan sampai tertumpah karena ingin merebut kekuasaan. Jelas sampai sini? Ini cara yang ketiga, juga tidak ada silang pendapat di kalangan para sahabat. Dalilnya adalah kejadian Abdullah bin Zubair. Beliau ketika digulingkan oleh Marwan bin Abdul Malik setelah itu dibaiat oleh Abdullah bin Umar, Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang masih hidup waktu itu. Jelas? Ini menunjukkan bahwa ini adalah tiga hal yang syah dengannya seorang dikatakan sebagai seorang pemimpin. Dan tiga hal ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Hampir seluruh buku-buku salaf yang berbicara tentang akidah menyebutkan tiga hal ini. Dan ini dari ciri ahli sunnah dalam menentukan penguasa. Maka sepanjang penguasa yang ada sekarang naik dengan cara yang salah, dia masuk dalam kategori yang ketiga. Sepanjang sudah menjadi penguasa, maka dia adalah penguasa kita. Kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Jelas sampai sini? Ini rincian permasalahan untuk pertanyaan yang kedua. Wallahu ta'ala. Apakah bisa disebutkan ini? Ya, saya sudah terangkan tadi. Kalau dia penduduk negeri ini, orang Indonesia, ya, itu artinya dia mendapat lindungan dari negara. Maka dia terhitung kepada kafir dhimmi, sebab dia hidup dalam negara kita, warga negara, dan dia taat kepada peraturan negara. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Apakah khawarij zaman sekarang memiliki pemahaman bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu kafir seperti pemahaman Syiah itu? Iya, mereka mengkafirkan seluruh para sahabat. Ya, orang-orang khawarij mengkafirkan apa? Para sahabat. Ya. Kenapa mereka mengkafirkan para sahabat? Kisahnya begini. Jadi ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dan Muawiyah radhiyallahu taala an, ya. Kemudian setelah di kondisi perang yang dimaklumi bersama, yang ketika kubu Muawiyah sudah hampir kalah, kemudian mereka menaikkan mushaf, ya, meminta agar supaya dijadikan hukum antara keduanya. Ada hakim dari pihak Ali bin Abi Thalib, kemudian ada hakim dari pihak Muawiyah, kemudian mereka ini yang menentukan keputusan. Maka diangkatlah dua hakim untuk menentukan keputusan. Ketika diangkat dua hakim ini, orang-orang Khawarij waktu itu mulai memunculkan syiar mereka. Mereka berkata bahwa Ali dan Muawiyah telah menjadikan dua lelaki, maksudnya telah menjadikan manusia sebagai hukum selain hukum Allah. Ya. Karena itu mereka berdua ini kafir. Mereka mendengung-dengungkan kalimat inil hukmu illa lillah. Sungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Ya. Mereka mengkafirkan para sahabat. Ali bin Abi Thalib ketika mendengarkan kalimat tersebut, beliau berkata kalimatu haqqin urida biha batil. Ya, kalimat mereka itu benar, ayat yang mereka baca benar, tapi yang mereka maksudkan darinya adalah kebatilan. Ya, mereka maksudkannya makna kebatilan. Jelas ya? Ya, orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para sahabat. Dan ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendebat orang-orang Khawarij di Nahrawan, di Haura, di kampung mereka, ya. Dan kisah perdebatan Ibnu Abbas ini diterangkan panjang lebar dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang sahih. Ya, Ibnu Abbas masuk di tengah kaum Khawarij dan hal yang paling pertama beliau katakan, wahai kaum kalian ini, tidak ada seorang pun di antara kalian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Tidak ada seorang pun di antara kalian dari sahabat Rasulullah SAW. Sebab di antara sifat Khawarij yang terus masih ada di masa ini, mereka tidak mau pernah dekat kepada ulama dan menganggap alim ulama. Karena itu tidak ada ulama di kalangan mereka. Yang ada hanya ahli ibadah, orang-orang yang semangat melakukan ibadah. Itu saja, semangat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, dia baca Al-Quran, tidak masuk ke dalam, tidak melewati tenggorokannya. Tidak melewati tenggorokannya. Wallahu ta'ala. Apakah kita bisa mengatakan kepada seseorang yang dia memiliki sebagian tanda-tanda Khawarij tetapi tidak memiliki tanda-tanda yang lain, dikatakan bahwa dia itu seorang Khawarij? Khawarij itu penamaan untuk siapa yang bermanhaj dengan manhaj Khawarij, manhaj Khawarij dan membela manhaj tersebut. Ya. Kalau dia pada dirinya ada pemahaman Khawarij, maka boleh dikatakan dia adalah kharij sebagai Khawarij. Ya, boleh saja mengatakan hal tersebut dalam bentuk penjelasan hukum dan pemikiran terhadap orang tersebut. Ya, ini dalam pembahasan dari sisi ilmiahnya. Pembahasan dari sisi ilmiahnya. Dari masa ini kadang seseorang ketika mentasrih misalnya bahwa si fulan dia pemikirannya begini, ya. Itu kadang diperlukan di sebagian tempat. Dan di sebagian tempat yang lain tidak perlu dia sebut nama bahwa si fulan begini. Dia cukup menghindar darinya. Cukup menghindar darinya. Ya, jelas ya? Tapi secara umum menjelaskan bahwa mereka orang-orang yang bersifat dengan sifat tersebut, yang memiliki kaidah-kaidah dasar atau dasar-dasar pemikiran kaum Khawarij, boleh dikatakan bahwa dia adalah khariji. Seorang yang menganut pemahaman Khawarij. Ya, wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Apa pendalilan mereka orang yang mati dengan bom bunuh diri itu adalah mati syahid? Kalau mau bahas pendalilan mereka, banyak dari mereka. Ya. Imam Samudra menyebutkan 6 atau 5 dalil. Semuanya kita sudah bantah dari beberapa sisi. Ya. Kemudian yang perlu saya ingatkan di sini kepada ikhwah. Ya. Seorang yang sudah mengetahui al-haq, dia pegang al-haq tersebut dengan baik, dia gigit sekuat mungkin. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di. Gigitlah sunnahku. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelah. Abdu alaika bin nawajid, gigitlah dengan gigi rahang kalian. Tatkala dia mengenal al-haq. Adapun mengenal syubhat ahlul batil, pendalilan-pendalilan ahlul batil, bagaimana cara membantahnya? Ini tidak semua orang layak mengetahuinya. Sepanjang dia belum pernah dengar, ya, dia memuji Allah, alhamdulillah. Dia belum pernah mendengar hal yang bisa membuat hatinya itu berdebu. Ya, dia memuji Allah. Tapi kalau dia dengar syubhat, maka di antara etikanya dia jangan ceritakan kepada temannya, sebab dikhawatirkan bisa menjangkiti, penyakit itu menjangkiti orang lain. Dan dia harusnya bertanya kepada ahli ilmu, bertanya kepada ahli ulama, bagaimana mengobati syubhat tersebut. Jelas ya? Ya. Dan secara umum saya nasihatkan dengan sebuah nasihat. Ya, Ibnu Taimiyah menasihatkan Ibnu Al-Qayyim dengan nasihat tersebut. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, kadang melekat di hati saya syubhat suatu kaum, maka saya memikirkan untuk membantahnya. Saya datang kepada Ibnu Taimiyah mempertanyakannya, dan beliau menjelaskan sisi-sisi bantahannya. Ya. Hingga suatu saat Ibnu Taimiyah berkata kepadanya, memberi nasihat. Ibnu Taimiyah berkata, jadikanlah hati kamu itu seperti kaca. Seperti kaca. Dihinggapi oleh debu, tapi debunya tidak masuk. Ya. Debunya tidak masuk. Kapan suatu hari dia bersihkan, kembali mengkilat kacanya. Jangan jadikan hati kamu itu seperti gabus untuk dipakai cuci piring itu. Ya, busa. Jangan jadikan sebagai gabus, busa. Ya. Tiap kali ada air yang masuk langsung diserap. Jangan jadikan hati seperti itu. Hati ini perlu dijaga. Ya.
Jangan jadi bahan masuk padanya syubhat, ya, membuat penyakit dalam hatinya. Dia pikirkan, ya, antum tahu jangan bin Safwan. Jangan bin Safwan pernah berdebat dengan orang-orang Dahriyin yang mengingkari adanya Tuhan. 40 malam dia tidak sholat. Ya. Dia berpikir mau membantah syubhat mereka. Ya. 40 malam dia tidak sholat. Dan jangan terlalu berani masuk dalam bab masalah syubhat-syubhat. Ya. Banyak dari a'imah ahli hadis tergelincir itu dalam pemahaman, ya, dikarenakan apa? Bergampangan dari bab ini. Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, semua orang kenal, ahli hadis yang paling banyak dikunjungi dalam sejarah biografi rawi. Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, tahu banyak hadisnya. Beliau terpengaruh dengan pemikiran Syiah. Kenapa? Ya. Karena beliau mengambil dari seorang guru yang bernama Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai ini dibawa Abdul Razzaq dari sisi keilmuan. Ya. Tapi Abdul Razzaq berkata apa? A'jabani samtuhu. Ya. Wibawa orang ini membuat saya kagum. Karena kekagumannya ini akhirnya sebagian pemikirannya ikut. Ya. Maka dalam bab-bab yang seperti ini hendaknya seorang itu berhati-hati. Menjaga keselamatan hati itu adalah nikmat yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Iya, tidak bisa dinilai oleh apapun. Kemudian seorang tatkala mempelajari agama, tuntunan-tuntunan agama itu jelas. Dalil Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis selesai. Ya. Ada pun syubhat yang berkata begini, bagaimana menjawabnya? Bagaimana menjawabnya itu belakangan. Ya. Belakangan. Kalaupun ada hal yang harus dia pertanyakan, ya, silakan dia pertanyakan. Ya. Dengan menjaga ketentuan-ketentuan dan etika-etika. Ya Allah Ta'ala. Ada yang mau langsung kepada ada Tuhan. Sambil menunggu dari keluarga. Jelaskan kepada kami tentang perwalian. Karena banyak tujuan bahwa orang-orang yang tidak mendukung para pelaku bom Bali dan rekan-rekan mereka, termasuk keluar pada orang-orang kafir. Jazakumullah ala ijazah. Perwalian. Oh, perwalian. Ya. Bukan perwalian di dalam bahasa Arabnya. Maksudnya tentang masalah loyalitas. Ya, kalau perwalian itu artinya wali nikah. Saya kira kalau ada wali nikah di Berdaya. Ya. Ini termasuk hal yang dituduhkan. Termasuk hal yang dituduhkan. Kalau ada orang yang tidak mendukung, ya, praktek bom bunuh diri yang dilakukan, peledakan-peledakan yang terjadi, siapa yang tidak mendukungnya, itu dianggap memberikan loyalitasnya kepada Amerika dan sekutunya. Ya. Sebab mereka ini benci kepada mujahidin yang melawan Amerika dan sekutunya, begitu bahasa umumnya yang mereka gunakan. Nah, ini ucapan yang tidak benar. Saya sudah tekankan, kita sudah menekankan bahwa tidak ada yang senang kepada kekufuran, tidak ada yang senang kepada orang-orang kafir dari arah kekufurannya dan kezaliman yang dilakukan terhadap kaum muslimin. Tidak ada yang senang. Tapi bukan artinya itu menyebabkan kita berbuat sesuatu yang tidak dituntunkan oleh syariat. Tidak boleh. Tidak boleh mengobati kemungkaran dengan kemungkaran. Itu adalah hal yang terlarang. Terlarang secara syariat. Ya. Dan terlarang juga menurut akal sehat manusia. Sebab api itu tidak dipadamkan dengan api. Ya. Tidak dipadamkan dengan api. Ya. Kesalahan tidak diobati dengan kesalahan. Kalau seorang berbuat salah, berbuat kezaliman, kita tidak boleh membalasnya dengan berbuat zalim juga. Nah, kita dituntut bertakwa kepada Allah pada segala keadaan. Pada segala keadaan. Ini sudut yang pertama. Sudut yang kedua, ya, ketika terjadi misalnya kesedihan, dan seorang ingin membantu saudaranya, seorang ingin mengadakan perbaikan
namun dia tidak mampu mengadakan perbaikan tersebut, maka dia tidak dituntut melakukannya, sebab itu di luar kemampuannya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hal yang di luar kemampuan Allah tidak membebani kita. Dan ada cara lain kita beramal saleh dengannya dan disyariatkan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah di jalan Allah, mengingatkan manusia untuk kembali kepada agama. Kembali kepada agama. Sebab kalau mereka kembali kepada agama, maka akan terangkat segala jenis kezaliman dan kejelekan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Saya ambilkan sebuah pelajaran dari sejarah, kenyataan. Ya. Ini kejadian, diterangkan kejadian ini, diterangkan pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, dan akibatnya dimaklumi dalam sejarah. Datang orang-orang kepada Anas bin Malik, mengeluhkan perbuatan Hajjaj bin zalim, Hajjaj bin Yusuf, dan kezalimannya yang sangat besar. Ya. Kezalimannya yang sangat besar. Ini Hajjaj bin Yusuf. Ya. Mungkin dikatakan sezalim-zalim penguasa sekarang ini, tidak ada yang sezalim Hajjaj bin Yusuf. Ya. Bukan orang biasa yang dibunuh, ulama dia bunuh. Ulama yang dia bunuh. Ya. Sampai ada yang menulis buku nama-nama ulama yang bersembunyi dari kejaran Hajjaj bin Yusuf. Bersembunyi dari kejaran siapa? Hajjaj bin Yusuf. Nah, maka para tabi'in ini datang kepada Anas bin Malik mengeluhkan perbuatan Hajjaj. Apa kata Anas bin Malik? Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, isbiru. Ya. Kata beliau, isbiru hatta talqawni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian menjumpai saya di telaga. Demikian saya dengar dari Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diperintah untuk bersabar oleh Anas bin Malik. Diperintah untuk apa? Untuk bersabar. Bukan diperintah melakukan perintah, tidak. Ya. Tapi lihat, ya, buah dari kesabaran. Setelah masa pemerintahan Marwan bin Abdul Malik, Hajjaj bin Yusuf, masa pemerintahan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ini buah dari kesabaran. Ya. Jelas? Ini contoh yang paling dekat untuk kita. Contoh yang lebih jauh lagi, walaupun jauh dari sisi masa, tapi dekat untuk kita dalam ayat-ayat Al-Quran, kisah Bani Israel. Ya. Adakah Bani Israel diperintah memerangi Fir'aun? Bani Israel tidak diperintah memerangi Fir'aun. Justru mereka dizalimi dan terus dizalimi. Dan akhirnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Fir'aun. Nabi Musa diperintah untuk berjalan membawa kaumnya. Ya, membawa kaumnya. Ini menunjukkan bahwa seorang kalau dia tidak mampu, tidak dibebani dia dengan ketidakmampuannya. Dan tatkala dia bersabar, di belakang kesabaran pasti ada kebaikan. Karena itu, tatkala Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan, maka Allah terangkan, ya, bahwa bumi ini kami wariskan timur dan baratnya kepada kaum yang mereka dizalimi. Allah terangkan, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha indah ketetapan untuk Bani Israel. Dia mewarisi bumi. Fir'aun dibinasakan. Ya. Fir'aun dibinasakan, mereka menjadi pewaris bumi. Kenapa? Allah terangkan, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Maka kata sabar ini di mana aplikasinya? Ya. Kenapa mereka tidak pernah bicarakan makna sabar di masa ini? Kenapa tidak bicarakan makna sabar? Dan ini menunjukkan ukuran fikih dalam agama. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di masa kaum muslimin lemah, ayat-ayat sabar yang disampaikan. Di masa kaum muslimin kuat, ayat-ayat tentang pedang disampaikan. Ya. Jelas? Dan ini termasuk fikih di dalam membina dan memperbaiki umat. Yang banyak orang tidak memahami.
Wallahu ta'ala. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pertanyaan. Anda pernah dengar bahwa salah tentang kisah penguasaan kaum Khazzab pada kaum muslimin jika zamannya Ibnu Rahimahullah, bahwasanya saat itu kekuasaan jatuh pada kaum kafirin Khazzab, bahkan telah pula hukum Islam dalamnya sampai akhirnya karena menurut tarikh yang pernah ketahui juga bahwasanya barulah terjadi jihad yang juga dipimpin oleh seorang pemimpin kaum muslimin dari negara lain yang dimana melakukan perang terhadap kaum Arab akhirnya menggapai kemenangan. Yang menjadi pertanyaan, kalau mungkin saja dalam negara Indonesia dalam negara demokrasi, mungkin suatu saat nanti seperti bagaimana saya sebutkan bahwasanya walaupun bagaimanapun pemimpin yang ada dihasilkan oleh sistem apapun, bagaimana apabila dari sistem demokrasi tersebut muncullah satu pemimpin kafir yang dimana akhirnya menjadi pemimpin bangsa ini. Nah, kira-kira bagaimana solusi bangsa ketika kaum muslimin berkeyakinan seperti itu? Apakah sama seperti bagaimana yang telah ditimpa oleh Indonesia pada saat itu dan kaum muslimin bersama? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini kan kejadian belum terjadi. Ya. Kejadian belum terjadi. Dan para ulama salaf membenci untuk menjawab kejadian-kejadian yang belum terjadi. Bukan tidak ada jawabannya. Bukan tidak ada jawabannya. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan syariat untuk tidak menjawab kejadian yang belum terjadi. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kondisi kaum Tatar yang disebutkan itu berbeda dengan keadaan sekarang ini. Keadaan yang digambarkan tadi oleh saudara kita yang bertanya. Nah, berbeda. Kaum muslimin diduduki oleh kekuatan Tatar. Ada penguasa kaum muslimin, ada. Cuma diduduki oleh kedudukan oleh mereka, dikuasai oleh mereka. Jadi beda antara penggambaran antara dua keadaan. Itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Wallahu ta'ala. Ya. Sebelum ada sebuah dan apa saja pesan bagi kami yang dicurigai atau dituduh oleh beberapa anggota keluarga kami sebagai teroris hanya datang penampilan kami yang Islami. Ya. Itu letak kesabaran di masa ini. Dan seorang muslim di masa fitnah, ya, dia banyak bersabar. Dan demikianlah seorang itu dalam beragama, ya, dalam beriman, itu pasti ada ujian dan cobaan. Ya. Dan itu faedah dari adanya ujian dan cobaan. Kalau tidak ada ujian dan cobaan, tidak akan nampak siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang main-main aja keimanannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini dalam firman-Nya, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin." Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan sungguh kami akan mengetahui siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang berdusta. Ya, siapa yang berdusta. Nah, dan juga di surah Al-Baqarah disebutkan bagaimana umat-umat sebelum kalian telah ditimpa oleh matsatkumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Ya, ditimpa oleh bahaya, mudarat, dan mereka telah digoncang.
Sampai mereka berkata, kapan pertolongan Allah? Ya. Maka Allah firman, ala nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah dekat, jangan takut. Seorang yang bersabar di atas jalan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Pertolongan itu apa? Dekat. Tapi yang jadi masalah, kita terlalu tergesa-gesa. Itu saja yang jadi masalah. Ya. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadits Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW pernah berbaring di bawah bayangan Ka'bah, berbaring di atas sebuah bantal. Maka para sahabat datang mengadukan kepada Rasulullah SAW penderitaan yang mereka alami dari kaum musyrikin. Kata Nabi SAW, demi Allah, kata beliau, kalau ada umat-umat sebelum kalian diambilkan sisir-sisir besi, ditusukkan ke punggungnya sampai menembus sampai menyentuh tulangnya. Kemudian di antara mereka juga sebelum kalian ada yang diambilkan gergaji, diletakkan di ubun-ubunnya sampai membelah dua tubuhnya. Tapi bersama dengan itu tidak ada yang menghambat mereka dari agama mereka. Kemudian Nabi bersabda, wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr. Demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan kenikmatan ini untuk kaum muslimin. Sampai seorang yang berkendaraan, disebutkan namanya dari Son'a kemana, dia akan berkendaraan dan dia tidak akan khawatir di dalam perjalanannya, penuh dengan keamanan. Tapi kata Nabi SAW, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Akan tetapi kalian ini adalah satu kaum yang terlalu tergesa-gesa. Ya. Akan tetapi kalian adalah satu kaum yang terlalu tergesa-gesa. Ini diucapkan kepada para sahabat. Ya. Diucapkan kepada para sahabat. Yang sudah demikian mereka mendapatkan penyiksaan. Nabi yang mengatakan kalian adalah kaum yang terlalu tergesa-gesa. Ya. Maka jangan merasa diri kita bersabar. Belum tentu kita ini masuk dalam golongan bersabar. Ya. Baru bersabar kena ujian sekali dua kali, ya belum tentu kita yang tergolong ke dalam orang-orang yang apa? Orang-orang yang bersabar. Sepanjang syariat memerintah kita untuk bersabar, tidak ada jalan lain, itu yang kita tempuh. Dan insyaallah taala pertolongan Allah itu maha dekat. Ya, wallahu taala alam. Ya, silakan. Kalimat kalimat atau syaitan. Jadi kalimat ini sampai ke tingkatan sahabat atau sampai ke tingkatan sahabat. Karena kalimat ini sering digunakan oleh orang-orang yang berpaham teori. Itu kalau dalam kalimat atau syaitan. Kemudian yang kedua, hadis mengenai asyurah itu wajib mengenal data. Itu hadisnya soalnya adalah. Apa hadisnya ulangi? Coba diulangi. Hadisnya asul qalu bayun liman kawalata. Iya. Baik. Karena ini juga orang-orang yang berpaham yang mau mengangkat kalau yang sudah punya wali itu sebagai bagian dari pemerintah, tapi susah mereka. Ini banyak kasus yang terjadi. Iya, iya. Apa yang ditekankan itu? Yang kedua. Tentang wali apa yang pemerintah wali apa yang dimaksudkan jika ya berkaitan dengan pernyataan mut syahidan atau ish sa'idan ya atau saya nggak tahu apakah terbalik ya ish sa'idan mut syahidan ya kalimat yang bagus ya, kalimat yang bagus ya nggak tahu siapa yang mengucapkannya, sanadnya kemana. Jelas itu adalah kalimat yang bagus. Hiduplah kamu berbahagia atau matilah kamu dengan mati apa? Mati syahid. Ya semua orang ingin mati syahid. Ya kan? Siapa yang tidak ingin mati syahid? Ya. Siapa yang tidak ingin mati syahid? Semua orang ingin hidup bahagia. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Tapi menjadi permasalahan di sini mati syahid versi siapa? Ya.
Bahagia versi siapa? Ukuran bahagia siapa? Ya. Jelas, sebab kata bahagia ini semua orang punya persepsi. Orang kafir ada mana bahagia? Ya. Bahagia menurut mereka bebas segala sesuatu itu bahagia. Jelas? Kaum muslimin tidak seperti itu bahagianya. Kebahagiaan kaum muslimin adalah dengan keimanan dan amalan saleh. Itu kebahagiaan mereka. Dengan keimanan dan amalan saleh. Mati syahid, ini persepsi siapa? Kalau mati syahidnya sesuai yang diinginkan dalam syariat, semua orang apa? Menginginkannya. Bahkan harusnya seorang muslim bercita-cita dirinya mendapatkan syahadah, mendapatkan kesyahidan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man talaba syahadatan bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada." Walau mata ala firash. Siapa yang mencari kesyahidan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengantar dia ke kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidur. Jelas? Ini hadis menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mati syahid mungkin karena peperangan dan mungkin juga ada yang sampai ke derajat mati syahid hanya karena meninggal di atas tempat tidurnya. Karena itu yang menjadi penentu adalah amalan. Ya, dan ukuran amalan tersebut dibangun di atas syariat. Adapun yang kedua, hadis as-sultanu waliyyu man la waliyya lah. Ini hadis sahih. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Dan mempunyai jalan-jalan yang sangat banyak dan dia diragukan dia adalah hadis yang sahih. Ya, hadis ini adalah penjelasan tentang orang yang tidak punya wali. Asalnya di dalam nikah, ya, setiap orang yang menikah itu harus dengan wali. Sebab awal dari hadis yang dibacakan tadi, la nikah illa biwali wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Harus ada wali. Wali yang dimaksud bagi perempuan adalah kerabat perempuan itu, kerabat laki-laki dari perempuan tersebut. Dimulai dari ayahnya. Ya. Dimulai dari ayahnya. Kemudian apa? Pamannya, kakeknya, anaknya, saudara laki-lakinya, itu adalah wali-walinya. Ya, jelas itu yang menikahkan. Kalau memang tidak ada walinya, maka dinikahkan oleh siapa? Dinikahkan oleh penguasa. Sebab penguasa adalah wali orang yang tidak punya wali. Itu maksud dari hadis wallahu taala. Nah, kalau misalkan masalah pembolehan untuk keluar, terutama beberapa uji yang mana dengan pemboikotan ini berarti tidak mendukung orang-orang yang mengungsi saudara kita di Palestina. ya. Masalah memboikot, ya, boikot. Kalau boikot ini seruannya untuk dirinya sendiri, dia memboikot produk dia, tidak mau beli ini, tidak mau beli itu, tidak mau beli itu hak dia. Silahkan boikot apa saja. Ya. Jelas? Haknya. Saya nggak mau beli produk Amerika, silahkan, itu hak Anda, tidak ada yang melarang. Ya. Saya tidak mau beli produk Denmark, silahkan, itu hak Anda, tidak ada yang melarang. Tapi dia serukan secara umum, wahai kaum muslimin, boikot produk-produk itu. Ya. Atau seruan secara umum, tulisan. Yang seperti ini adalah wewenang penguasa. Ya. Wewenang penguasa. Sebab ini kaitannya dengan ekonomi secara umum. Ya. Kemaslahatan secara umum. Ya. Tidak ada yang boleh memasang harga umum kecuali di bawah pengawasan penguasa. Di dalam fikih muamalah dibahas tentang masalah tas'ir dan selainnya. Iya. Jelas ya? Kalau memang tidak ada dari penguasa tidak melarang, ya, tidak melarang, maka tidak boleh ada memboikot. Tidak boleh ada yang memboikot. Jelas sampai sini. Kemudian yang kedua, yang meneriak-neriakan boikot, ini membuat orang-orang kafir ini tertawa. Ya. Ya, kasihan. Ya. Merasa gerah dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Teriak-teriak sana sini. Ya. Kamu boikot, tidak membahayakan kami. Jelas sampai sini ya. Maka seruan boikot ini tidak boleh diserukan kecuali oleh penguasa.
dia menyuruhkannya, sebab dia kaitannya dengan kemaslahatan umum. Kaitannya dengan kemaslahatan umum. Ya. Kemudian sisi yang lain, ya, sebagian orang yang meneriakkan boikot ini, ada produk-produk Amerika yang mereka tidak boikot. Mereka lakukan dan mereka tidak boikot. Ya. Gemar demonstrasi, ya. Gemar pawai sana sini, itu produk mana itu? Hah? Tidak dikenal itu secara kaum muslimin. Ada produk demonstrasi. Ya. Itu produk Amerika murni dan semisal dengannya. Ya. Kenapa dia tidak boikot? Ya. Berarti ini tidak jujur dalam seruan memboikotnya. Dan seruan memboikotnya. Ya, wallahu taala. Nah. Apa kesimpulannya? Mati kurang bagus gitu. Yang pertama, orang yang mati itu tidak boleh dipastikan mati syahid. Ya, ini orang mati syahid, ini tidak. Kecuali kalau dia memang mati di medan tempur, di jihad yang syar'i, di pertemuan antara dua pasukan musuh dan pasukan kafir, dia meninggal di situ, itu yang baru disebut dengan mati syahid dalam istilah fikih. Ya. Tidak dimandikan, ya. Tidak dimandikan, ya. Dan seterusnya dari pembahasan orang yang mati syahid. Jelas ya? Ya. Selain daripada itu, orang yang tidak mati dalam peperangan itu tidak dihitung, tidak disebut dengan nama mati syahid. Ya. Walaupun dia punya banyak jasa untuk kaum muslimin, misalnya ada ulama besar meninggal, dikatakan dia syahid misalnya, ini tidak boleh. Walaupun dia banyak jasa, jelas ya? Ya. Tidak boleh memastikan syahadat. Kecuali siapa yang dipastikan oleh Rasulullah SAW, dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan orang yang meninggal misalnya seperti jatuh mandi apa gitu, terhitung mati jelek atau tidak? Itu belum tentu terhitung dalam mati jelek. Nah, ya. Seorang yang meninggal kadang ia bisa ditentukan atau bisa diterangkan di dalam syariat ini ciri mati yang baik. Ciri mati yang baik. Dan dimaklumi bagaimana ciri-ciri mati yang baik. Dan kadang dikatakan dia matinya adalah mati jelek karena mungkin mati dalam melakukan maksiat dan seterusnya. Tapi kalau dia mati dalam Islam belum tentu. Itu adalah hal yang dikatakan bahwa itu adalah ciri yang jelek. Wallahu ta'ala. Mohon dijelaskan apakah membunuh diri yang ada di Iran dan Palestina Indonesia karena secara ada peperangan. Saya sudah terangkan tadi. Ya, sudah diterangkan tadi ya tentang masalah membunuh diri. Nah, Bagaimana menurut Ustaz tentang buku salam
Salafi salah kaprah. Saya sudah terangkan tadi. Salafi salah kaprah. Yang salah kaprah itu penulisnya dan penerjemahnya dan penerbitnya. Ya. Dan orang yang melakukan bedah buku itu. Sekiranya itulah yang salah kaprah sebenarnya. Ya, kalau ingin insaf, jujur, ya, dan transparan, terbuka, menerima al-haq, nah seperti itu. Ya, seorang melakukan apa? Menerjemah. Itu dari sisi amanah ilmiah, tidak amanah ilmiah. Seorang menerjemah seperti itu. Judul penulisnya tidak seperti itu. Judul penulisnya Im'anun Nazar fi Kashfi Syubhat, fi Kashfi Syubhati Murji'atil Aql. Kalau diterjemah bahasa Indonesia, apa namanya? Mendetailkan pandangan ya, di dalam menyingkap syubhat kaum Murji'ah masa kini. Saya nggak tahu si penerbit atau si penerjemah menambah di depannya salah kaprah salafi tanda petik. Ya. Salafi tanda petik. Ya. Nah, bagus juga dikasih tanda petik. Ya. Sebab salafi yang hakiki tidak seperti itu. Ya. Salafi yang hakiki tidak seperti itu. Ya. Nah, jelas ya? Dan itu biasa, tuduhan seperti itu biasa. Ya. Memberikan tuduhan, memberikan ini. Ya bahasanya membuka syubhat. Syubhat yang pertama dalam penafsiran Ibnu Abbas, ya, tentang ini, tentang tafsir ayat. Ya bahas dari sisi sanad misalnya, dari sisi ini. Ya, dari mana dia belajar ilmu sanad? Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ya. Dari mana dia belajar ilmu sanad? Pemahaman yang benar saja dia tidak punya pemahaman yang benar. Sehingga bisa diterima ucapannya di dalam membahas aqwal a'immah seperti itu. Jelas ya? Ya. Dan pembahasan dari sisi ilmiah untuk buku-buku yang seperti ini, ada buku-buku bantahan yang sudah membantahnya, ya, sudah menjelaskan. Ya. Tapi sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, ya, menyingkap syubhat itu bukan hal yang apa namanya cocok pada suatu tempat, pada setiap keadaan. Belum tentu cocok. Pada keadaan yang mendesak boleh saja sebagai syubhat disingkat dan diterangkan untuk mengobati. Ya, sebab asalnya syubhat itu banyak kerancuan. Banyak kerancuan. Ya wallahu a'lam. Nah, mungkin ini yang terakhir. Sebelum terakhir, jadi beberapa permasalahan dan syubhat dari bab 1 sampai bab 5 yang mengandung banyak hal sudah dikupas banyak dengan penjelasan ilmiah dan mudah dipahami. Ada di buku yang berjudul Melayang Kemuliaan Melalui Jihad. Sekarang ada di luar atau di antum yang terakhir untuk organisasi apa yang berpangkal dengan pemikiran Khawarij yang harus kita jauhi atau tidak tegakkan, mengingat sekarang ada organisasi yang mengiklankan tentang jihad. Ya berbicara tentang organisasi, nama itu terlalu banyak. Ya kita sudah terangkan ciri-ciri. Apapun namanya, kalau ciri nampak, maka nama tidak diperlukan. Nama tidak diperlukan. Maka saya kira pertanyaan ini tidak terlalu penting untuk dijelaskan. Semua orang memahaminya. Kemudian di sisi lain, ya, maksud kita menyampaikan adalah maksud yang baik. Apa yang disampaikan pada hari ini murni ajakan, seruan dari seorang muslim yang menghendaki kebaikan untuk saudaranya yang lain, dan dia kembali kepada jalan yang hak, jalan yang benar. Ya. Maka kadang dengan sebagian ikhwan memunculkan apa nama organisasinya, ini kadang memicu untuk apa? Membuat sebagian kadang yang sudah menerima dan mendengarkan ceramah pada hari ini karena menjadi tidak simpati dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Jelas? Karena itulah ikhwani fillah, seorang itu mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, dan dia ketika membahas sesuatu, menjelaskan sesuatu, ya, hendaknya dia tampakkan sebagaimana ciri umum dalam agama.
mengajak manusia kepada kebaikan. Dan ciri umum dari dakwah adalah menyelamatkan manusia supaya dia terbebas dari api neraka dan terbebas dari kesesatan. Itu maksud yang diinginkan. Itu maksud yang diinginkan. Maka prioritaskan mana kalimat mengajak, menjelaskan. Ya. Sekarang sifat-sifat terlalu mengarah di dalam mengkritik yang sifatnya dibahasakan oleh sebagian orang dengan kata menghujat, menuding, ya, dan lain sebagainya. Walaupun ya, saya sering jelaskan bahwa itu adalah penerjemahan yang salah. Maka seruan dan ajakan itu berbaiki. Cara menyuruhnya, cara mengajaknya, sehingga maksud dari penyampaian yaitu dakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada kebaikan bisa tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembahasan masalah terorisme ini. Ya. Dan insyaallah taala mungkin setelah maghrib nanti seperti biasa ada pelajaran, tapi dengan materi lain. Kemarin saya katakan mungkin Bulughul Maram kita akan selesaikan dari pembahasan bab haji. Kalau masih ada pertanyaan tersisa, ya kita bisa jawab nanti setelah Isya insyaallah taala. Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.